Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazira Putri Muarif, NPM 252500032 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah UAS saya untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Ketika Pendidikan Kehilangan Ruhnya. Refleksi filsafat pendidikan Islam atas fenomena pendidikan yang hanya mengejar nilai dan materi. Latar belakang makalah ini berangkat dari sebuah keprihatinan pendidikan dalam pandangan Islam. Sejatinya bukan sekadar transfer pengetahuan, tapi juga memberikan nilai proses memanusiakan manusia agar mengenal Tuhannya, dirinya, dan alam semesta secara utuh, sehingga terbentuk insan kamil, manusia paripurna yang menjalankan fungsi kekhalifahannya. Tapi realitas yang saya lihat justru bergeser. Banyak lembaga pendidikan menjadikan nilai ujian IPK dan gelar sebagai tolak ukur tunggal keberhasilan, sementara pembentukan akhlak dan kepekaan sosial terpinggirkan. Ini yang saya buat sebagai gejala pendidikan yang kehilangan ruhnya. Sebelum masuk ke analisis, saya jelaskan dulu apa itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang mengkaji secara mendasar dan menyeluruh hakikat pendidikan Islam, mencakup tujuan, dasar, metode, kurikulum pendidik, dan peserta didik yang semuanya berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah. Filsafat ini bukan sekedar kerangka teoretis, tapi juga pisau analisis untuk membedah persoalan pendidikan secara mendalam. Salah satu kerangka penting yang saya bahas adalah relasi Tuhan, manusia, dan alam sebagai satu kesatuan ontologis yang tidak terpisahkan. Tuhan sebagai pusat orientasi tauhid, manusia sebagai khalifah yang mengenal dan mengabdi kepadanya, dan alam sebagai media pembelajaran serta sarana merenungi kebesaran Sang Pencipta. Ketika salah satu relasi ini terputus, misalnya pendidikan hanya berorientasi pada capaian duniawi tanpa dimensi ketuhanan, pendidikan pun kehilangan ruh dan maknanya. Dari kerangka ini saya mendeskripsikan masalah nyata yang saya lihat baik dari dunia pendidikan maupun dunia kerja. Keberhasilan sering direduksi jadi nilai angka, ijazah, atau capaian materi semata. Peserta didik belajar dari nilai tinggi tanpa menghayatan mendalam terhadap ilmunya. Dan di dunia kerja, keberhasilan diukur murni dari target dan keuntungan finansial, sementara etika dan tanggung jawab sosial terabaikan. Ini berakar dari pergeseran paradigma pendidikan dari yang memanusiakan menjadi kadar pencetakan tenaga kerja produktif. Untuk menganalisis persoalan ini, saya menggunakan 3 konsep. Yang pertama, pendidikan pembebasan, bahwa peserta didik dan pekerja seharusnya tidak diposisikan sebagai objek pasif yang hanya dituntun mencapai angka, tapi disandarkan bahwa belajar dan bekerja adalah bentuk ibadah dan aktualisasi fitrah kemanusiaan. Yang kedua, konsep insan kamil, manusia paripurna yang seimbang antara jasmani, akal, dan rohani sebagai keberhasilan seharusnya diukur bukan hanya dari output kuantitatif, tapi sejauh mana seseorang menjadi pribadi yang jujur dan bermanfaat. Yang ketiga, saya mengaitkan semua ini dengan pengaruh kapitalisme dan liberalisme yang menjadikan pendidik sebagai komoditas, sehingga nilai dan materi yang seharusnya hanya jadi sarana malah dijadikan tujuan akhir. Saya juga membandingkan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Secara ontologis, pendidikan Islam bersifat teosentris, menempatkan Tuhan sebagai pusat kebenaran, sementara sebagian besar filsafat pendidikan Barat modern bersifat antroposentris dan cenderung memisahkan agama dari pendidikan. Secara epistemologis, Islam memadukan wahyu, akal, dan pengalaman empiris, sedangkan Barat lebih menitik baratkan rasionalisme dan empirisme semata. Meskipun begitu, saya tetap melihat filsafat pendidikan Islam terbuka terhadap kontribusi pemikiran Barat.
seperti konsep pendidikan pembebasan Paulo Freire selama diserahkan dengan prinsip tauhid. Dari sisi refleksi pribadi, saya menyadari bahwa saya sendiri pernah merasakan tekanan untuk mengejar nilai akademik semata, tanpa cukup ruang untuk memahami dan menghayati ilmu secara utuh. Begitu juga di dunia kerja, saya melihat kecenderungan ini menilai keberhasilan seseorang hanya dari capaian target dan materi. Kajian ini memberi saya kerangka baru bahwa keberhasilan sejati tidak bisa direduksi menjadi angka semata. Saya berkomitmen menjadikan proses belajar dan bekerja sebagai sarana ibadah, mengaitkan setiap capaian duniawi dan tanggung jawab kepada Allah, dan membentuk diri menuju karakter insan kamil yang jujur dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, filsafat pendidikan Islam menawarkan kritik sekaligus solusi untuk fenomena pendidikan yang hanya mengejar nilai dan materi. Pendidikan pada tujuan hakikatnya untuk membentuk manusia paripurna yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Saya menyarankan agar lembaga pendidikan dan peserta didik senantiasa membalikan orientasi pendidikan pada pembentukan karakter dan spiritualitas, bukan semata pencapaian nilai dan materi. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.